Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Pastinya lebih baik, saya yakin dan percaya, karena setiap orang yang percaya mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapannya kepada Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang tersebut. Kembali lagi bersama saya di pagi hari yang indah ini. Ya, mengucap syukur dulu kepada Tuhan karena apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini saya diberikan kesempatan kembali untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya harapkan ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini saya akan membahas tidak jauh dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala kemarin, yaitu mengenai tentang garam dunia. Seorang dokter akan memberitahu kepada pasiennya, kalau pasiennya itu memiliki yang namanya tekanan darah tinggi atau tensinya tinggi, untuk lebih banyak berolahraga, kemudian makan makanan yang bergizi atau makan makanan yang sehat. Juga salah satunya yang penting adalah mengurangi yang namanya asupan garam. Asupan garam, karena terlalu banyak garam juga dapat merusak kesehatan kita. Benar kan Bapak Ibu Saudara? Saya yakin kalau hari ini saya kunjungi setiap rumah-rumah yang ada, pasti semuanya memiliki garam di dapurnya gitu. Pasti ada garam tersedia karena saking pentingnya garam itu. Bahkan ada orang yang menyarankan bahwa selain 4 elemen dasar, selain 4 elemen yang udara, tanah, air, kemudian api, garam itu seharusnya dimasukin ke dalam 4 elemen tersebut. Jadi mungkin 5 elemen, bagian dari 4 elemen tersebut. Karena garam merupakan salah satu yang diperlukan untuk kehidupan, sangat diperlukan untuk kehidupan. Karena baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan sangat membutuhkan garam dalam makanan mereka sehari-hari untuk bertahan hidup. Saat ini bahkan garam merupakan komoditas yang cukup murah. Kita bisa temukan di mana saja, beli di kedai-kedai kecil pun ada gitu. Dengan uang 1.000 sampai 2.000 rupiah kita bisa dapatkan itu. Bapak Ibu Saudara, tapi kalau kita baca tentang sejarah tentang garam ini, atau mungkin kita berada dalam sejarah tersebut, kita akan kaget. Karena orang-orang untuk memperebutkan garam itu, mereka akan berperang hanya tentang garam. Mereka melakukan peperangan, bahkan mereka bentrok satu sama lain hanya tentang garam, memperebutkan garam Bapak Ibu Saudara. Faktanya juga diketahui bahwa prajurit Romawi pada zaman dulu, mereka dibayar gaji mereka itu bukan koin perak atau kemudian emas atau bahkan koin mata uang umum, tetapi dalam bentuk garam. Karena garam itu sangat bernilai. Itu zaman dulu, sejarah zaman dulu sangat bernilai. Tahukah saudara, Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam bahasa Inggris salary atau gaji, kemudian sale, penjualan, berasal dari kata garam, salt. Di dalam Alkitab kita akan menemukan hampir kurang lebih mungkin lebih dari 50 referensi tentang garam itu. Yang pertama dalam 2 Tawarik 13 ayat 5 katakan, tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian namanya perjanjian garam, Bapak Ibu Saudara. Kemudian Yeskiel 43 ayat 24 katakan, engkau harus membawanya kepada Tuhan dan imam-imam harus menaburkan garam ke atasnya dan mempersembahkannya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Sebegitu pentingnya garam itu Bapak Ibu Saudara. Markus 9 ayat 50 katakan, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasihkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Apa kualitas garam itu? Garam digunakan sebagai apa? Banyak hal garam digunakan sebagai apa. Yang pertama, bagi saya garam itu biasa digunakan sebagai seasoning atau bumbu. Digunakan untuk meningkatkan rasa makanan. Sebagai murid-murid Tuhan, sebagai orang-orang Kristus, sebagai pengikut Kristus, seharusnya kita menjadi garam itu sebagai bumbu, meningkatkan cita rasa hidup semua orang di sekitar kita atau orang-orang yang berhubungan dengan kita gitu. Orang-orang di luar sana gitu, dengan terus-menerus melayani untuk kebutuhan saudara-saudara kita, keluarga dan tetangga kita, Bapak Ibu Saudara. Memberikan cita rasa sebagai seorang yang menjadi garam dunia itu, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua kan sebagai preservation atau pengawetan.
Beberapa makanan dapat diawetkan melalui namanya garam gitu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, begitu juga kita sebagai orang Kristen, murid Tuhan, pengikut Kristus, melalui permohonan doa dan syafaat kita seharusnya kita bisa menjadi preserve, memelihara, menjaga, mengawetkan bangsa kita, komunitas, tetangga, keluarga dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, pemurnian. Air dan bahan-bahan rumah tangga seperti piring, cangkir, alat makan dan lain-lain sebagainya dapat dimurnikan dengan garam, Bapak Ibu Saudara. Begitu juga pemurnian bumi dilakukan oleh yang namanya para murid-murid Kristus. Sebagai garam dunia kita harus bisa memurnikan bumi ini melalui apa? Melalui pemberitaan kebenaran firman Tuhan, melalui pemberitaan Injil kepada orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang terhilang, yang belum diselamatkan, sehingga mereka mendapatkan keselamatan, mereka dimurnikan. Yang keempat, garam itu sebagai obat. Garam digunakan dalam obat untuk menyembuhkan luka, sakit perut dan lain-lain sebagainya gitu. Banyak kegunaan garam sebagai obat. Murid itu sebagai murid, sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, kita harus membawa kuasa kesembuhan Allah kepada orang-orang di luar sana, kepada orang-orang di sekitar kita. Pelayanan kita melibatkan demonstrasi kuasa Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Dalam Matius katakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain ia dibuang dan diinjak orang. Yesus berkata ini kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kepada Bapak Ibu Saudara yang ada dalam pekerjaan. Katakan, kamu, saya adalah garam dunia. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Ini adalah pernyataan indikatif. Pernyataan indikatif, bukan pernyataan imperatif. Pernyataan indikatif. Di sini berarti katakan Yesus tidak berkata bahwa jadilah garam. Yesus tidak berkata jadilah garam, atau Yesus tidak berkata kamu harus menjadi garam. Yesus tidak berkata kamu harus menjadi garam, atau kamu seharusnya menjadi garam, atau alangkah baiknya kamu menjadi garam lah. Tidak, saudara terkasih dalam nama Tuhan. Jika kita adalah orang-orang yang diberkati, yang disebutkan dalam ayat ini, saudara, jika kita benar-benar murid Tuhan, jika benar-benar pengikut Kristus, jika kita benar-benar orang-orang Kristen sejati, maka dengan definisi ini kita menjadi mengerti bahwa kita adalah garam itu. Kita adalah garam itu. Saya dan saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah, yang dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, adalah garam itu gitu. Kita adalah garam itu. Kalimat ini katakan kamu adalah garam dunia, adalah sebuah kalimat penegasan. Menegaskan, artinya keberadaan orang percaya sesungguhnya adalah garam dunia. Artinya adalah keberadaan kita di tengah-tengah dunia seharusnya dapat memberikan yang namanya rasa bagi dunia yang sedang tawar ini. Bapak Ibu Saudara, dunia ini sedang tawar. Dan bagaimana caranya? Kita harus memberikan rasa bagi dunia ini. Memberikan rasa bagi dunia ini. Rasa yang dapat dinikmati, rasa yang dapat berguna bagi semua orang, bagi semua kehidupan. Garam yang tidak asin atau yang sudah menjadi tawar adalah gambaran dari kehidupan orang Kristen, gambaran dari kekristenan yang tidak bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Artinya adalah ketika kita menjadi garam, artinya kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita harus sadar bahwa pada saat kita tidak lagi menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, berarti garam kita sudah tidak asing lagi. Kita sudah tidak bisa memberikan rasa lagi. Saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, jadikanlah dirimu garam yang memberikan cita rasa itu. Sebagaimana garam itu harus meleleh ketika dimasak, melebur dan tidak terlihat lagi wujudnya, kita pun harus rela meninggalkan yang namanya manusia lama kita, meninggalkan kedagingan kita atau menyalibkan kedagingan kita, dan tidak lagi menjadi orang-orang yang menjadi manusia-manusia yang egois, Bapak Ibu Saudara. Dan terakhir, tanpa pengorbanan, hidup kita itu tidak akan pernah bisa menjadi garam bagi dunia ini. So,
kamu, saya, Bapak Ibu Saudara adalah garam. Bukan harus menjadi garam atau jadilah garam, tapi kita adalah garam. Sebagai garam kita harus memberikan cita rasa bagi dunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, pada pagi hari ini, pada morning class pada hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami, bagi kehidupan kerohanian kami, bagi kehidupan iman kami. Tuhan Yesus yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur, dan biarlah hari-hari ini Bapa kami dapat mempraktikkan kehidupan kami menjadi serupa dengan Kristus, sehingga kami dapat menjadi garam, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di luar sana, bagi keluarga kami, bagi orang-orang sekitar kami, bagi sahabat kami, teman kami, tempat pekerjaan kami, sekolah kami, pendidikan kami, dimanapun kami berada, kami dapat memberikan cita rasa itu, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada hari ini Bapa, untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, pakai kami, berikan kami hikmat kebenaran, hikmat pengertian akan firman-Mu Tuhan. Pewahyuan-Mu Tuhan biarlah terus ada dalam hidup kami Bapa, sehingga kami dapat melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, teruslah praktikkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. So stay safe, be blessed, God bless you.